Ya, kita kan sudah bisa melihat tayangan di platform media kita yang disiarkan secara terbuka ya. Ya. Karena kita rapat-rapat tidak pernah kita tutup-tutupi supaya publik juga mengikuti bahwa tidak ada satupun fraksi yang berkeberatan terhadap eh, hasil revisi dari Undang-Undang One Team Press ini gitu. Saya kira secara prinsip kalau bicara tentang undang-undang di DPR, ini kan tentu domain elit ya, pimpinan-pimpinan fraksi dan ketua umum partai. Kalau ketua umum dan elit-elit partai ini berkehendak, mau sehari setengah hari, undang-undang itu bisa dibuat atau bisa direvisi. Kita bisa mengacu pada undang-undang sebelumnya. Kita bisa cek misalnya revisi undang-undang pilkada yang bisa dikebut dalam 6 atau 7 jam. Bahkan sebelumnya juga misalnya yang disebut dengan undang-undang terkait dengan apa namanya, yang begitu cepat, yang menimbulkan begitu banyak polemik, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya. Artinya apa? Secara substansi sebenarnya kalau kita mau jujur, undang-undang di DPR ini tentu adalah keputusan elit secara umum. Kalau pimpinan-pimpinan fraksi sudah bersepakat, ya mereka akan memutuskan begitu cepat apa yang diinginkan. Tapi yang sebenarnya yang menjadi tanda tanya publik ini kan adalah soal bagaimana substansi One Team Press ataupun Dewan Pertimbangan Agung ini. Karena kan ini sebenarnya tidak memperkuat bagaimana posisi Dewan Pertimbangan Agung ini di depan seorang presiden. Karena selama ini kalau kita melihat rata-rata secara umum, jadi dewan-dewan yang dibuat untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, ini nggak jelas kinerjanya apa. Jadi untuk mengukur kinerja mereka, memberikan feedback dan masukan kepada presiden, itu tidak ada yang bisa dinalar, tidak ada yang bisa diraba. Beda dengan menteri, kinerjanya bisa dilihat bagaimana portofolio mereka selama dalam rentang waktu tertentu. Kalau kemudian DPA ini posisinya tidak diperkuat, hanya memberikan nasihat dan pertimbangan, ya ini apa gunanya dengan dibandingkan dengan posisi-posisi sebelumnya. Tentu kita berharap ya bahwa DPA ini bukan hanya soal bagaimana mengakomodasi mantan-mantan pejabat di negara ini untuk menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, tapi secara prinsip bahwa posisi Dewan Pertimbangan Agung ini dia adalah sebagai pembanding ya, yang mampu memberikan feedback sesuatu yang selama ini bisa menjadi sesuatu hal yang konstruktif. Kalau ada kebijakan-kebijakan politik pemerintah, bisa tidak misalnya Dewan Pertimbangan Agung ini memberikan satu feedback dan masukan yang ini bisa menjadi pembanding supaya kebijakan presiden yang misalnya itu kontroversial, misalnya dia itu bertentangan dengan rakyat, bisa dipertimbangkan secara signifikan. Kalau kita melihat undang-undangnya, DPA ini kan di bawah presiden. Kalau yang jadi Dewan Pertimbangan Agung itu adalah mantan-mantan menteri, mantan-mantan pejabat, apa iya mereka berani memberikan nasihat dan pertimbangan yang kemudian bertentangan dengan seorang presiden? Oleh karena itu yang sebenarnya secara prinsip, kalau kita melihat dari luar, posisi Dewan Pertimbangan Agung secara substansi, baik dari segi kelembagaan ataupun secara fungsi, mereka harus diperkuat ya, terutama untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif dan bagus bagi presiden. Sudah sering kita lihat kok bagaimana begitu banyak badan-badan di sekitar presiden tujuannya adalah untuk memberikan pertimbangan dan masukan. Ada namanya apa namanya KSP, ada kemudian 7 stafsus milenial presiden. Apa guna mereka? Ini tambah lagi DPA misalnya setelah mengubah nomenklatur, besok-besok dibikin lagi lembaga. Ini kan hanya untuk mengakomodasi pihak-pihak yang sudah tak lagi menjadi pejabat. Bagi kita, mau itu pembantu presiden, mau itu lembaga di sekitar presiden ada 10, ada 20, nggak penting mas. Yang penting kinerja mereka ini bagus dan memperbaiki bagaimana kualitas pemerintahan di masa yang akan datang. Kan itu saja sih sebenarnya. Mas Adi melihat bahwa perubahan atau juga usulan ini hanya untuk Jokowi saja, karena dia tidak mau pensiun gitu? Kalau kita melihat rata-rata kecenderungan umum, DPA ini kan sebenarnya bisa diterjemahkan dari keinginan presidensial club yang beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai ya, di mana mantan-mantan presiden itu kan coba untuk diakomodasi dalam satu wadah bersama, sehingga ketika ada kebijakan politik pemerintah, dalam hal ini adalah Prabowo dan Gibran, itu bisa dikomunikasikan dengan mantan-mantan presiden ini. Cuman problemnya adalah, kan kita tahu mantan presiden yang ada saat ini itu pastinya ya nanti akan ada Jokowi, SBY dan Megawati. 3 orang ini nggak akur kok sampai sekarang. Kita per hari ini ya tidak pernah melihat kemesraan dan kebersamaan, apalagi tukar pikiran antara SBY dan Megawati dalam satu forum. Bahkan kalaupun toh kita tidak pernah melihat ada jarak psikologis antara SBY dan Jokowi sekalipun, kita juga tidak pernah melihat bagaimana kemesraan dan kebersamaan antara SBY dan Jokowi. Kalau kemudian mantan-mantan presiden ini diakomodir dalam satu
tempat, dalam satu wadah, rasanya ini bukan ide-ide konstruktif yang muncul. Justru antar mantan presiden inilah yang saya kira tabrakan dan ide-ide politiknya yang akan saling menegasi satu sama yang lain. Itulah yang saya kira bahwa secara substansi bagus keinginannya, mengakomodasi begitu banyak keinginan mantan-mantan presiden. Tapi kita harus tahu bahwa antar mantan presiden nantinya ini saya kira persoalan privilege ya, persoalan dignity di antara mereka itu per hari ini itu tidak pernah bertemu dengan satu sama yang lain. Oleh karena itu terlepas nanti DPA itu isinya siapa, Mas, kalau saya punya kepentingan bahwa Dewan Pertimbangan Agung fungsinya itu bukan hanya pembisik, tapi didengar ataupun tidak didengar itu belakangan. Bagi saya nggak begitu. Ini menyangkut nomenklatur, ini menyangkut anggaran negara. Posisi DPA itu harus jelas ukurannya apa, dia konstruktif dan kontributif terkait dengan bagaimana pendapat-pendapatnya dan masukannya kepada presiden. Misalnya kita cek 7 staf sus presiden, apa kerjaannya hari ini? Nggak jelas kita ngeceknya. Itu yang saya kira. Coba kita akan kembali ke Mas Awi lagi nih ya, Mas Adi. Mas Awi, ini kan kalau dari revisi memang presiden akan menentukan semua anggota Watim-Pres sendiri dan juga untuk jumlahnya tidak dibatasi ya, Mas Awi, di revisi yang baru ini. Nah, kira-kira muncul anggapan dari publik bahwa memang si revisi ini untuk mengakomodir atau bagi-bagi kue jabatan begitu. Nah, Mas Awi, bagaimana untuk pengawasan ke depannya dari DPR? Pertama, bahwa klarifikasi tidak ada lagi namanya DPA. Yang disepakati tetap Watim-Pres. Meskipun sebenarnya boleh juga masang pakai nama DPA karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 16 itu hanya menyebutkan presiden dapat membentuk suatu dewan pertimbangan. Tidak ada embel-embel lain. Nah, dalam hal ini kemudian pada Undang-Undang yang lama diterjemahkan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Di RUU yang kita sepakati kemarin namanya Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, menambah kata RI gitu. Tidak lagi Dewan Pertimbangan Agung. Semua diangkat oleh presiden, bedanya sekarang dia menjadi lembaga negara, bukan lagi lembaga pemerintahan. Soal keanggotaannya ini tidak tersangkut dengan yang namanya Presidential Club wacana yang disampaikan Mas Adi tadi. Kita tidak urus itu karena itu kan wacana publik, semuanya tergantung kepada presiden nanti. Soal pengawasan dari DPR, saya kira AKD di DPR itu yang memiliki hubungan mitra kerja adalah Komisi 2. Tentunya mengenai pengawasan, fungsi pengawasan dari DPR itu melalui Komisi 2 nantinya. Dan dari kemarin-kemarin juga begitu. Terkait dengan ukuran-ukuran kinerja, karena ini khusus kepada hubungannya dengan presiden, maka tentunya presiden existing ataupun presiden Republik Indonesia yang secara berkala tentunya kan soal butuh nasihat seperti apa itu kan presiden yang tahu. Sementara kalau kami di DPR fungsinya ada dalam fungsi pengawasan terkait dengan yang tadi, fungsi anggaran, fungsi pelaksanaan tugas dan semacamnya melalui alat kelengkapan dewan yang ditunjuk, yakni Komisi 2 yang membidangi pemerintahan. Dan selanjutnya terkait dengan apakah ini pemborosan atau tidak, yang jelas kita sudah membatasinya bahwa presiden itu mengangkat dan memberhentikan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden melalui hak yang dia miliki sebagaimana konsekuensi dari sistem presidensial. Mengenai jumlahnya memang tidak diatur, boleh 1 orang, boleh lebih dari 5 orang, ataupun lebih berapa, tetapi ada kata kunci di situ dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan. Jadi tidak serta-merta mau mengangkat 150 orang, tidak bisa seperti itu. Ada kata kuncinya efektivitas. Jadi saya kira memberikan keleluasan kepada presiden, kita ingin mendudukkan kembali sistem bernegara kita yang menganut sistem presidensial, sehingga presiden itu memiliki kewenangan dalam mengangkat orang-orang ataupun kelembagaan yang memang itu menjadi kewenangan presiden dengan memberi batasan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, Mas Awi, jika memang ternyata nanti Watim-Pres dalam versi yang sudah direvisi pun tidak memberikan banyak kontribusi terhadap masukan terhadap presiden, lalu kenapa gitu harus diubah? Supaya nggak salah, RU ini usul inisiatif DPR, ya. DPR terus kemudian oleh pemerintah dijawab melalui surat presiden.
Tadi ada juga undang-undang yang diusulkan itu undang-undang IKN, itu inisiatif pemerintah, kemudian direspon oleh DPR. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Oke. Kalau bagi saya, apakah ini inisiatif pemerintah atau DPR, ini kan soal teknis. Oke. Secara kelembagaan memang antara eksekutif dan legislatif ini memang berbeda, tapi secara praktik politik memisahkan antara pemerintah dengan DPR hari ini itu sulit. Karena kalau bicara DPR juga bicara tentang pemerintah. Sebut saja misalnya, sebagai partai pemenang Pilpres, pasti Prabowo Subianto, Gerindra bicara tentang bagaimana intensi dan keinginan politik mereka di 5 tahun yang akan datang itu konsolidatif dan didukung oleh kawan-kawan di DPR. Bicara melalui Gerindra, Gerindra bicara dengan fraksi-fraksi yang lain, terutama fraksi-fraksi yang menyatakan ingin bergabung dengan Kim. Itu kan bisa diusulkan dalam konteks itu. Bagi saya, secara prinsip sih sebenarnya, apapun undang-undangnya, termasuk soal revisi tentang One Team Press ini, adalah bagaimana, satu ya, meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga yang juga menggunakan fasilitas negara itu penting. Kita tidak pernah tahu kok apa kerjaan KSP selama ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana tanggung jawab dan akuntabilitas 7 stafsus milenial itu. Dulu mereka bikin kegaduhan dengan statement-statement yang cukup agresif. Per hari ini pun One Team Press yang kita tahu kinerjanya juga tidak pernah kita audit, minimal kita akses apa yang telah mereka lakukan, kontribusi apapun yang sudah mereka berikan kepada seorang presiden. Kita tentu berharap bahwa One Team Press ini adalah satu institusi yang relatif agak kuat posisinya. Jadi kalau ada keluhan, ada protes-protes terkait dengan para pembantu presiden, itu bisa ditampung di DPA. Kalau ada yang mengatakan ini ada menteri yang tidak kredibel menyangkut kementeriannya, orang bisa protes di situ sehingga One Team Press ini bisa menyampaikan argumen-argumennya kepada presiden. Seharusnya begitu. Problemnya adalah One Team Press selama ini kan hanya sekedar ingin mengakomodir orang-orang yang tak lagi jadi pejabat, atau dia mantan menteri, atau dia mantan politisi, tapi dianggap memiliki kedekatan dengan presiden. Dalam budaya politik kita secara umum, biasanya kalau bawahan itu malas dia untuk memberikan statement-statement pendapat yang berseberangan dengan seorang presiden. Dalam konteks itulah, kalau kelembagaannya itu dikuatkan, terlepas siapapun yang ada di dalamnya, terutama untuk menyambung aspirasi rakyat, sehingga nanti One Team Press itu dia memberikan satu feedback dan masukan-masukan yang konstruktif. Kalau ada kebijakan-kebijakan tidak populer, misalnya IKN, Pak jangan sekarang dong IKN, karena keuangan kita nggak kondusif. Nunggu ekonomi tumbuh 8% baru IKN pindah. Itulah tugasnya si One Team Press harusnya. Oke. Kalau cuma teman ngobrol, teman diskusi, teman curhat, ini kan mubazir juga Pak. Terlampau banyak institusi di sekitar istana, tapi fungsinya bagi saya tidak efektif. Jadi harus dikuatkan di atas presiden begitu ya? Dikuatkan lembaganya, sehingga presiden pun punya semacam partnership dalam melakukan diskusi-diskusi yang sensitif. Dan juga pengkritik yang membangun juga dan mengingat begitu ya. Saya kira